Kembali lagi di Bingasm Weekly Review bersama Hiro di sini. Udah gitu. Jadi hari ini gua mau membahas sesuatu produk baru yang lagi panas-panasnya, atau lebih tepatnya dingin-dinginnya. Apa itu? Nah, ini dia. Set. Wah, ini dia boxnya. Namanya Paragon by Nucleus. Jadi ini boxnya. Ini lagi hot items banget sekarang. Kebetulan Bingasm beruntung bisa dipinjemin prototipenya sama Mikael. Shout out to Miki. Woo woo. Gitu. Jadi ini punyanya Mikael, punyanya SSG atau So Good Coffee Company. Nanti mereka yang bakal distribusi di Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli, nantinya mau nyari, silakan cari ke So Good Coffee Company. Gitu. Tapi ini tidak dibayar kita oleh So Good, kita juga tidak dibayar oleh Nucleus. Jadi ini gua mau review objektif gitu. Menurut gua gimana first impressionnya dan lain-lainnya. Oke, kita mulai dari boxnya dulu. Jadi ini datang boxnya seperti ini, hitam, Paragon. Tapi ini prototype, jadi mungkin nanti produk finalnya akan berbeda gitu. Jadi kita lihat boxnya dulu. Dibuka, set. Ini sih kosong karena udah gua susun dulu supaya cepet. Jadi isinya ya biasalah keterangan soal Paragon. Jadi sisanya semua udah gitu aja. Nah, Paragon tuh apa sih sebetulnya? Mungkin teman-teman suka dengar hype, lagi rame segala macam. Sebetulnya ini produk yang simple. Tujuannya adalah untuk capture more aroma volatile compounds in your filter coffee. Simple, that's it. Jadi tujuan dari Paragon itu adalah murni hanya capture more aroma volatile compounds di coffee. Apa sih volatile compound? Volatile compound itu adalah partikel yang atau compound yang kecil banget. Saking kecilnya dia sangat volatil atau volatile, jadi gampang hilang ke udara. Makanya kalau misalnya kita nyeduh biasa, saat cairannya itu jatuh, dia gampang hilang ke udara. Nah, melalui Paragon ini, karena dia dingin, jadi cairan itu jatuh, didinginin sehingga dia tidak sempat menguap atau menghilang ke udara gitu. Jadi tetap masuk ke dalam minuman akhirnya. Jadi klaim mereka kalau kita nyeduh menggunakan Paragon itu lebih aromatik, lebih flavornya lebih sama tapi kayak lebih intens gitu. Jadi capture more aromatic volatile compounds. Karena rasa pun itu terdiri dari aroma. Jadi harusnya aromanya naik, rasanya juga naik. Itu janjinya. Nah, kita akan buktikan hari ini. Jadi we'll see bagaimana. Boxnya sudah. Nah, sekarang kita akan lihat produknya. Udah gue susun. Ini dia produknya Paragon. Bolanya lagi nggak ada karena bolanya lagi gue dinginin gitu. Jadi kita review atau kita lihat first impression dari barangnya dulu. Sebetulnya barangnya simple, dia bentuknya hanya seperti stand, bawahnya ditaruh di atas scale, lalu di sini ada 3 tingkat gitu loh. Bahan ini terbuat dari aluminium, jadi dia enteng sehingga tidak berat di atas scale karena ini adalah stand atau coffee stand. Sebetulnya Paragon tuh hanya coffee stand aja ininya nih. Tapi coffee stand yang di atas scale. Coffee stand tuh ada 2 macam. Ada coffee stand yang di bawah scale. Jadi tujuannya supaya measure output atau brew beverage weight. Ada juga stand seperti ini yang tujuannya di atas scale. Jadi contohnya itu kalau Paragon itu tipe stand yang posisinya duduk di atas scale. Ada juga stand di luar sana yang kondisinya didudukin oleh scale, jadi beda fungsinya. Oke, kalau Paragon duduk di atas scale, jadi dia measure air yang masuk, bukan air yang keluar, kayak gitu.
So, itu standnya, build quality aluminium. Gimana rasanya? Feels lumayan solid, ya aluminium, bagus, dia sangat simetris, feels premium segala macam. Cuman kalau itu plusnya, jadi feelnya bagus. Ini kalau teman-teman dengar kayak klik, tidak ada magnet, cuman karena semuanya precise, jadi fitnya bagus banget gitu. Mekanismenya bagus, ngaturnya gampang, naik turunnya, jadi lumayan produk yang bagus gitu. Kalau dari user interface, menurut gua kekurangannya itu cuman satu. Jadi, tapi mungkin ini karena masih prototipe ya. Jadi harapannya nanti di produk finalnya bisa berubah. Kekurangannya menurut gua adalah ininya suka turun sendiri. Jadi kalau kita putar-putar, tuh turun sendiri. Mungkin nggak kelihatan kalau teman-teman di situ. Nah, turun sendiri, gitu. Kekurangannya itu. Kenapa? Karena gue berasa saat nyeduh itu kok tiba-tiba mentok sama bawahnya. Kok tiba-tiba, padahal ininya udah kencang banget diputernya. Jadi suka turun sendiri. Turun sendiri. Ya gitulah. Tapi mungkin karena ini masih prototipe ya, jadi nanti di final produknya harusnya lebih bagus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gue gak akan banyak ngomong lagi soal ininya, karena yang paling penting adalah bagaimana efeknya di kopi gitu. Jadi bagaimana ngetesnya? Hari ini gue akan ngetes dengan 4 macam seduhan berbeda. Yang pertama, gue akan membuat brew atau seduhan V60 biasa. Jadi ini seduhan 1 V60, seduhan biasa reguler. Seduhan yang kedua itu V60 menggunakan Paragon dan full airnya lewat. Jadi air netesnya full melewati si bolanya. Jadi bener-bener bedanya sama seduhan biasa, yang satu lewat bola steelnya, dia tuh bukan steel, dia tuh aluminium or brass, jadi kayak agak kuning. Yang satu biasa, yang satu full melalui bolanya Paragon. Jadi itu brew yang kedua. Brew yang ketiga menggunakan Paragon, tetapi hanya setengah brew water yang melewati bola esnya. Jadi first pour, second pour itu melalui Paragon, third pour atau ada gua nggak cuma third pour sih, cuma 3. Jadi setengah airnya melewati Paragon dan setengahnya langsung drip ke bawah. Jadi kita melihat kalau penggunaan airnya setengah. Brew keempat ini yang paling menarik sebetulnya. Jadi akal-akalan, atau kalau orang kopi ada yang bilang paralon, ada yang bilang pargoy, ada yang bilang macam-macam deh. Jadi akal-akalan mereplika teknologi atau inovasi ini dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Itu cara bikinnya. Nanti gua akan menggunakan biasa tapi pakai AeroPress, lalu pakai cocktail bowl masuk ke dalamnya. Ya begitu. Jadi teknologinya ya sama, tapi kita mau compare how does it compares to the real Paragon. Oke, cukup basa-basinya. Sekarang gue mau setup dulu stage-nya. Ini setup yang pertama. Satu seduhan menggunakan Paragon, satu seduhan tidak menggunakan Paragon. Jadi resepnya akan sama. Jadi untuk 4 seduhan, ini 2, nanti akan ada 2 lagi. Resepnya sama. Semuanya menggunakan kopi yang sama, grind size yang sama. Kopinya Flores UU. Ini kuncian gua nih kalau lokal origin Flores so good. Jadi kita pakai Flores UU. Kopinya 16 gram. Airnya 250. Jadi semuanya 16 gram kan tadi? 16 gram kopi, 250 gram air.
semuanya akan dibagi jadi 3 tuangan. 50 gram blooming, 100 gram pour kedua, 100 gram pour ketiga gitu. Waktunya nanti akan gue sesuaikan lihat dari bloomingnya berapa lama gitu. Jadi karena kopinya masih agak fresh, jadi kita will see. Tapi semuanya akan dibagi jadi 3 dan semuanya akan disamakan. Grind size kita pakai standar itu di IK 9. Wangi banget. Jadi Adi boleh tolong ambilin bolanya? Ya. Oke, jadi kopi 16 gram, air 250 ml dibagi jadi 3 tuangan, 50, 100, 100. Airnya 95 derajat. Suhunya panas. Kenapa? Karena air di sini, di studio kita, itu airnya sangat soft. Cuman 11 ppm, jadi tidak masalah kalau main suhunya agak tinggi. Oke, coffee in. Oke, ini nih star of the show-nya nih, si Gundu. Jadi dia bahannya itu kalau menurut mereka, soalnya kalau gue pegang ya, si bola es ini itu ya kayak I don't know, bukan steel sih, karena dalamnya ada cairannya. Jadi kalau kata mereka sini kayaknya antara aluminium atau brass gitu. Oke, bolanya sudah dibekukan, jadi ini harus sebeku mungkin karena kita lihat instruksi dari mereka ya. Kita taruh, set, atur dulu. Jadi ini kita mengikuti suggest atau rekomendasi dari Pak Nukleusnya dulu, harus sedingin mungkin dan harus sedekat mungkin dengan tetesan kopinya. Oke, kita mulai. Ayo ready? Gua ada deg-degan nih karena ini kayaknya penemuan baru gitu. Oke? Wah, lobet bener kan? Di sini tuh suka pada ngerjain orang. Make sure itu komplain gue masuk di video. Oke, gua mulai sekarang. Jadi ini akan full menggunakan si bola. Kita start ya. Tut. Oke. Jadi kita akan langsung prepare nanti brew kedua. Boleh tolong di dose dan di grind lagi, Mr. Ini stage manager. Oke. Ini kayak Frankenstein nih, yang ini kayak Frankenstein. Tapi kita lihat, oke? Yang kedua, nih kita refresh dulu Paragonnya. Kita ganti Paragon yang baru nih, dingin. Oh ya, jadi kenapa gue bisa 2 kali? Karena dia memang satu box dapatnya 2 bola gitu. Nah ini nih, ini Paralon, Paragon. Ini cocktail stainless steel. Jadi sama, aduh dingin cuy. Oke. Siap. Konsepnya sama gitu, cuman yang ini akal-akalan. Oke, kita mulai brew ya. Sama resepnya dengan yang tadi. Ini nggak apa-apa, masih panas, jadi habis ini bisa kita evaluasi. Kita mulai. Yang ini akan sama juga, jadi hanya setengah airnya yang kita gunakan didinginin. Start. Terakhir. Oke. Kita geser dulu kali ya. Boleh. Ini jadi buat pajangan aja nih di sini. Sama ini nggak apa-apa nih, pajangan juga nih. Udah kayak telur apa itu ya? Sep. Oke, supaya fair, ini bedanya 3 menit kan? Ini juga bedanya 3 menit. Jadi kalau kita cium sekarang pasti nggak fair gitu. Jadi supaya sama, yang sebelah sana juga kita tutup. Tolong di timer 3 menit. Tadi kan kita beda 3 menit ya, beda 4 menit lah. Kita coba yang pertama nih. Ini pertama itu yang Paragon full.
Ini yang non Paragon. Boleh dicoba evaluasi di. Beda ya? Beda banget sih. Beda ya? Geser dong, gue nggak kena shoot kamera nih. Lu Oh, iya. selalu mau jadi artis, lu mau terkenal sendiri. Lu udah sering tiap minggu, gue jarang-jarang. Ini Paragon full, ini non Paragon. Jadi ini seduhan biasa gitu. Oke. Beda nggak? Beda sih. Kayak yang itu lebih Nih teman-teman bisa ngerasain bedanya. Teman-teman bisa ngerasain bedanya, ya kan? Nah oke. Siap. Oh, lagi positif loh. Lagi positif. positif berarti kan melakukan hal yang baik. Lucu loh. Surprisingly berbeda. Biarpun cuman hanya karena sebuah bola bisa berbeda. Ini Paragon tapi setengah, cuman first and second pour. Nah, gelasnya. Ini Paralon. Akal-akalan. Nggak jauh beda. Kita udah selesai nyobain, jadi sekarang tinggal evaluasi atau kesimpulannya apa sih hasilnya dari sebuah Paragon atau menyeduh dengan Paragon tuh apa sih gitu. Jadi yang pertama kita evaluasi dulu. Jadi semuanya udah gua TDS, TDS-nya konsisten. Jadi semua ini variasinya nggak 0,0 tadi tuh ini 73. Variasinya cuma 0,03 sampai 0,05. Jadi lumayan konsisten. TDS tidak begitu ngaruh, semua ini kurang lebih sama gitu. Yang pertama, full Paragon. Jadi first pour, second pour, third pour full dengan Paragon. Gimana menurut lu? Kalau Menurut Ardi, ya, dari aroma itu bagus, tapi kalau dari flavors kurang ya. Dalam arti kurang tuh dari segi acidity itu dia jadi kurang menyegarkan lah istilahnya kurang. gitu. Oke. Dan agak sedikit weak mungkin ya. Aromanya paling bagus. Jadi di antara semuanya ini kita mengevaluasi berdasarkan sensori ini ya, sensori score gitu. Jadi yang full menggunakan Paragon, jadi seduhannya semua lewat. Jadi dia sangat bagus aromanya. Jadi aromanya tuh paling bagus di antara yang lain. Ini aromatik banget gitu. Tapi dari sisi rasa atau dari komponen flavors yang lain, komponen sensor yang lain, yang pertama ini acidity-nya paling tinggi. Sampai menurut gua di level tinggi yang kurang nyaman. Jadi rasanya itu mengingatkan kayak kopi-kopi yang under extract. Jadi acidity-nya tinggi tapi tajam, sharp, sour, begitu warm dan cold kayak gini itu astringent, dry, keset banget. Jadi acidity-nya tuh terlalu dominan gitu. Tapi aromanya really good. Jadi ini ting centang menang di aroma. Jadi kalau kalian nyeduh full pakai Paragon itu aromanya benar gitu sesuai pitch-nya mereka, capture more aromatic volatile compound. Jadi aromanya naik banget gitu. Yang kedua, brew biasa, jadi hanya sebuah V60 tanpa ada Paragonnya gitu. Ya layaknya seduhan biasa. Jadi aroma ya bukannya nggak enak ya, cuman karena dibandingin dengan ini kayak langsung kalah jauh sih. Bener-bener kayak aroma kalah jauh gitu. Untuk sensori yang lainnya malah lebih bagus ya. Malah lebih bagus daripada ini gitu. It's a good brew. Jadi not a bad brew. Cuman ini aromanya lebih menang. Tapi di sini seduhan biasa, di luar aroma semuanya menang ya. Di luar aroma Ya, semua menang. acidity-nya lebih bagus, aftertaste bagus, sweetness bagus, semua strukturnya, flavorsnya bagus banget.
Lalu yang ketiga adalah seduhan menggunakan Paragon, Tapi setengah tapi dari cuma hasil setengah. brewing. Jadi gue cuma nyeduh, airnya masuk, belum, terus second pour, terus udah nih digeser, third pour langsung tanpa melewati Paragon gitu. Jadi aroma tetap nggak se ini ya. Intens yang full Paragon Menurut gue tetap lebih intens dibandingin yang biasa. ya. Jadi aroma lebih intens untuk acidity, flavor, aftertaste, body. Bisa dibilang beda, tapi bisa dibilang juga tidak beda. Kenapa bisa gue bilang kayak begitu? Karena cuman sensasinya saat lebih panas itu begitu suhunya warm dan cold, malah yang seduhan biasa lebih enak ya. Kayak lebih balance gitu, lebih bulat gitu. Yang ini tuh tetap masih ada dryness-nya, lebih astringent, aftertaste-nya lebih nggak enak di belakang gitu ya, kayak ada yang ganggu gitu. Malah surprisingly si seduhan yang biasa ini sangat bagus, paling enak gitu. Gimana? Ini compare tuh. Jadi kan ini sama nih seduhannya. Sama-sama first pour, second pour menggunakan didinginin, third pour tidak gitu. Nah, perbedaannya gimana? Aroma ini nggak sebagus ini. Tetap. Jadi kayak aromanya tidak sebagus si Paragon yang asli gitu. Jadi ini aromanya tapi lebih wangi tetap dibandingin ini. Iya, Jadi masih tetap aromanya tetap lebih wangi ini dibandingin yang seduhan biasa. Gitu. Terus kalau flavors semuanya menurut gua sama. Ya, Ardi kira itu kan karena perbedaan dari bola ya. Ardi kira tuh ada perbedaan yang sangat signifikan gitu. Tapi ternyata ya hasilnya sama aja kalau dari flavors gitu. Untuk flavors ini bener-bener sama banget gitu. Kayak gua nggak bisa gue bedain, bener-bener ada beda dikit lah. Yang ini tuh slightly weak gitu loh, kayak slightly mau dicari ada, tapi mesti diteropong banget. Kalau nggak sama-sama aja gitu. Jadi kayak bedanya tetap di aroma gitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Pertama, teknologinya atau inovasinya itu berfungsi. Jadi sesuai janjinya atau sesuai yang mereka mau jual, compound chilling atau freeze chilling ini berfungsi untuk meningkatkan aroma. Kedua, Paragon lebih bagus dibandingin yang akal-akalan. Kenapa? Karena menurut gua pribadi dia ini bisa diatur tingginya. Jadi menurut gua kuncinya dari Paragon ini adalah tingginya. Belum sempat menguap, belum sempat mencar kemana-mana, langsung ketangkep sama si dinginnya itu. Jadi kalau pakai Paragon jangan disetting terlalu jauh, jangan disetting rendah supaya dia ke capture. Jadi kalau pakai Paragon settingnya terlalu tinggi nggak guna juga. Lalu ketiga, apakah cara ini bisa di-achieve dengan hal lain selain Paragon? Bisa, karena ya kayak ini kita akal-akalan juga bisa. Jadi nggak perlu pakai si stand atau ini. Jadi karena ini sebetulnya bukan teknologi yang baru juga. Cuman ini inovasi yang memudahkan. Paketnya udah ready gitu loh. Jadi tinggal taruh di scale, atur tingginya. Jadi ini memudahkan aja gitu loh. Terus yang terakhir, harganya berapa? Gitu. Harganya masih bervariasi gitu. Di Indonesia Mikael sama So Good Coffee Company itu jual ini mungkin kisarannya antara 2 sampai 2,5 juta. Jadi satu box dapat standnya plus 2 buah bola gitu. Tapi mahal atau tidak, worth it atau tidak sebetulnya ya tergantung kebutuhan. Tergantung yang membeli gitu. Worth it atau tidak, layak dibeli atau tidak itu tergantung teman-teman gitu. For me interesting, ya we'll see. Gue juga udah mesen sama Miki gitu. Jadi kita juga udah mesen sama Miki karena ya it's a good thing buat ngulik-ngulik dan main-main segala macam. Itu berarti itu kan masih banyak yang bisa diulik. Gitu. Oke. So, terakhir soal bolanya. Jadi ini bolanya itu
antara memang datang tuh udah Antara bulat datang banget, ini tuh atau- agak peyang gitu loh tuh. Jadi ini nggak bener-bener bulat ya. Jadi Enggak, kayak gelindingnya tuh. atau mungkin ya entah karena dari dingin ke panas itu jadi bisa kena memuai Bisa ke jadi, sana. bisa jadi. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu soal Paragon. Oh, sama tadi gue mau remind lagi atau ulang kekurangannya setelah pakai ini. Kalau soal harga dan segala macam itu tadi udah ya, semuanya subjektif. Tapi ini lu lihat, turun sendiri. Jadi ini dari tadi gue pakai udah berapa kali nyeduh nih? 2 kali, terus puter-puter geser ya. Ingat gak di awal video gue taruh di sini nih. Terus gue cuma adjust dikit. Tapi ini turun mulu nih, tuh. Ya, dia karena Nih, memang no, turun polos terus. ya. Tuh. Jadi kayak dia ngelos. Semuanya gitu. Jadi ininya ngelos sendiri. Mekanisme ininya, padahal ini udah gua kunci full. Jadi udah nggak bisa lebih mentok lagi. Dia merosot sendiri gitu. Jadi buat gue ini adalah kekurangan yang sangat mengganggu. Karena setiap kali nyeduh harus disetting lagi gitu. Setiap kali nyeduh harus naik turun lagi. Selain itu ya yang lainnya semua bagus sih gitu. Ya, inilah Paragon. Semoga review yang panjang ini atau breakdown yang panjang ini membantu teman-teman. Thank you Miki sekali lagi sama So Good udah minjemin ini. Kalau teman-teman tertarik sama Paragon, ditunggu aja. Kayaknya mereka udah shipping ke sini. Jadi Januari itu udah bisa dibeli gitu. Jadi oke. Thank you sudah nonton. Thank you, guys. Hiro, ini Ardi. Sampai jumpa lagi di Bingasm Weekly minggu depan. Minggu depannya lagi. Bye guys. Bye.